Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan pertarungan antara Zero dan Noel, yang pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Noel. Nah, pada video kali ini akan menceritakan kilas balik mengenai masa lalu tragis Johan dan Zero, serta bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang sangat begitu kuat. Dengan begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan cerita kali ini. Bisa dikatakan, Zero dan Johan adalah hasil dari proyek rahasia Republik Rodania yang dirancang untuk memastikan keseimbangan militer dengan Kekaisaran Velnan. Kekaisaran Velnan sendiri terkenal dengan sistem regalia dan peradaban yang direkayasa melalui sihir, membuat Rodania merasa perlu mengembangkan kekuatan tandingan. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan tokoh-tokoh hebat dari masa lalu, sosok legendaris yang dulunya memiliki kekuatan luar biasa dengan memanfaatkan sisa-sisa bagian tubuh mereka. Salah satu makhluk yang menjadi dasar eksperimen adalah Phoenix, Lord Abyss, dengan tingkat kedalaman 12. Phoenix memiliki kemampuan luar biasa untuk membangkitkan kembali dirinya sendiri dari serpihan daging selama ia masih memiliki energi sihir. Selain itu, ia juga mampu memakan mayat dan menghidupkannya kembali sebagai burung monster. Kemampuan regenerasi ini menjadi fondasi bioteknologi yang dikembangkan oleh Rodania. Dengan menciptakan bioteknologi berdasarkan jantung Phoenix, para ilmuwan menanamkan organ ini pada tulang belakang seorang wanita. Wanita itu kemudian diberi kemampuan untuk menciptakan kembali mayat yang dimakannya melalui proses kelahiran. Mirip dengan cara kerja Phoenix. Namun, berbeda dari Phoenix yang menghasilkan monster, wanita ini akan melahirkan makhluk hidup yang menyerupai manusia. Proses ini bagaimanapun sangat berisiko. Tekanan fisik dan mental yang dialami sang ibu sangat besar, sehingga peluang keberhasilan sangatlah kecil. Melalui pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai eksperimen tanpa henti, Rodania akhirnya berhasil. Hasilnya adalah ke-11 makhluk yang mereka sebut sebagai Sang Mesias, versi rekayasa dari Lex Rodanius. Lex Rodanius adalah pahlawan legendaris yang dapat menguasai setiap kelas dan merupakan pendiri Rodania. Selain itu, anak hasil eksperimen ini dianggap sebagai mutan, makhluk yang seharusnya tidak pernah ada tetapi memiliki potensi begitu luar biasa. Ke-11 anak tersebut diberi nama berdasarkan angka yang dikenal sebagai angka Mesias. Mereka adalah Johan, Simon, Andres, Diego, Forma, Levi, Seamus, Bart, Thaddeus, Philippa, dan Judas. Masing-masing memiliki kekuatan unik yang mewakili aspek-aspek dari sang legenda. Johan yang memiliki angka 0 dikenal sebagai salah satu di antara mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, menjadikannya sosok yang menonjol di antara para Mesias. Pada suatu hari yang menentukan, ke-11 anak dari Mesias yang masih sangat muda saat itu memberontak dan memutuskan untuk melarikan diri dari fasilitas penelitian tempat mereka dikurung. Mereka memiliki kekuatan luar biasa yang disebut kekuatan Mesias, dan dengan itu mereka dengan mudah melanggar sumpah kepatuhan yang seharusnya mengikat mereka. Pemberontakan ini berujung pada kekacauan besar. Staf penelitian tak berdaya melawan serangan para Mesias, dan lorong-lorong fasilitas itu dipenuhi darah, menjadi saksi bisu kemarahan mereka yang tak terbendung. Di tempat lain di fasilitas itu, Johan mendekati kandang tempat Zero dikurung. Johan yang dikenal karena keberaniannya memutuskan untuk menyelamatkan Zero. Zero adalah satu-satunya anggota dari Zero Numbers yang mampu mempertahankan bentuk manusianya. Berbeda dari saudara-saudaranya yang hanya berupa gumpalan daging tanpa pikiran, Zero tetap utuh secara fisik dan mental. Namun, selama ini ia hanya menunggu waktu hingga akhirnya ia akan dibuang. Seperti halnya eksperimen gagal lainnya, Johan datang sebagai penyelamat, menawarkan Zero kesempatan untuk hidup bebas. Setelah pelarian tersebut, kelompok anak-anak itu menjadi 12 anak, terdiri dari 11 Mesias dan Zero. Mereka mulai menyerang kota-kota dan desa-desa di sepanjang pelarian mereka dari kejaran pemerintah. Tindakan mereka menanamkan rasa takut di hati banyak orang, hingga mereka mendapatkan reputasi sebagai kelompok bandit yang menakutkan. Mereka menamai diri mereka sendiri sebagai Deep Snow, sebuah nama yang mencerminkan betapa dahsyatnya teror yang mereka sebarkan. Seperti salju tebal yang turun tiba-tiba, mereka merampas kebahagiaan orang lain tanpa peringatan. Kelompok ini dipimpin oleh Simon, seorang pemimpin yang pemalu dan memiliki banyak kekurangan. Namun, semua anggota kelompok mencintainya karena sifatnya yang penuh perhatian dan selalu memikirkan kesejahteraan teman-temannya. Johan, di sisi lain, adalah anggota yang lincah dan sombong. Ia dikenal karena keberaniannya di medan pertempuran.
selalu tampil mencolok dan mampu membalikkan situasi sulit dengan kecerdasannya. Andres, yang pandai membaca situasi, sering bertindak sebagai penengah dalam konflik internal kelompok. Tanpa dirinya, Deep Snow mungkin sudah lama hancur karena pertikaian antar anggota. Diego adalah anggota yang paling liar dan suka bertarung. Ia selalu memicu pertengkaran, tetapi dalam pertempuran, keberaniannya tidak tertandingi. Forma, otak dari Deep Snow memiliki kecerdasan luar biasa. Namun, sifat curiganya membuat ia selalu menjaga jarak, terutama dengan Zero. Levi, yang tertarik akan uang dan suka merampas harta. Meskipun begitu, ia juga dermawan kepada teman-temannya, sering membeli barang-barang yang dibutuhkan kelompok. Seamus adalah sosok pendiam yang rendah hati, namun kekuatan fisiknya sangat luar biasa, hingga bahkan Diego enggan menantangnya. Bart, seorang pecinta musik, lebih suka menghabiskan waktu bermain gitar sendirian daripada berbaur dengan kelompok. Thaddeus, yang gemar minum, selalu tampak mabuk tetapi tetap menjadi yang paling religius di antara mereka. Felipa, satu-satunya perempuan dalam kelompok, memiliki sifat hangat dan penuh kasih. Ia bertarung hanya untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Judas, yang teliti dan rasional, hidup dengan banyak batasan yang ia buat sendiri. Meski tegas, ia tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada teman-temannya. Zero, di antara semuanya, memiliki rasa persahabatan yang paling kuat. Dalam pertempuran, ia selalu berada di garis depan bersama Johan dan Diego, bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk melindungi teman-temannya. Deep Snow bukan hanya kelompok yang kuat karena kemampuan individu mereka yang berada di level Seeker peringkat A hingga X, tetapi juga karena ikatan yang mendalam di antara mereka. Mereka menghadapi berbagai upaya militer dan para Seeker yang dikirim untuk memburu mereka. Namun, setiap ancaman berhasil mereka gagalkan. Keberhasilan Deep Snow menciptakan dilema besar bagi pemerintah. Mereka takut melanjutkan pengejaran karena potensi kerugian yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, masa kejayaan Deep Snow akhirnya mulai berakhir. Tanda-tanda kehancuran pertama kali muncul saat Seamus, anggota yang paling kuat di antara mereka, mulai menunjukkan kelemahan. Dalam sebuah pertempuran yang seharusnya mudah dimenangkan, Seamus terluka parah. Meskipun dia mendapatkan perawatan medis di camp mereka, tubuhnya tetap lemah. Tak lama setelah itu, dia mengembuskan napas terakhirnya. Kematian Seamus menjadi pukulan berat bagi Deep Snow. Mereka bukan hanya mengalami kesedihan mendalam atas kehilangan Seamus, tetapi juga dihantui ketakutan terhadap nasib yang serupa. Seamus adalah simbol kekuatan mereka, dan kini kepergiannya memunculkan bayangan kelam yang tak bisa diabaikan. Perlahan, anggota lainnya mulai menyadari bahwa tubuh mereka pun mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Gejalanya serupa untuk hampir semua anggota. Kekuatan mereka yang dulu luar biasa perlahan memudar, dan kemampuan mereka yang tajam mulai tumpul. Bahkan Zero, yang kekuatannya tak sebanding dengan lainnya. Semua tanda mengarah pada satu penyebab. Tubuh mereka yang diciptakan sebagai imitasi tidak mampu bertahan lebih lama. Meski mereka dapat memiliki kekuatan besar, ternyata juga memiliki batas waktu yang tak bisa mereka hindari. Penggunaan kekuatan yang terlalu berlebihan memperpendek usia hidup mereka dengan cepat. Meskipun kemampuan mereka menurun, Deep Snow masih menjadi kelompok yang tangguh. Pengalaman bertarung bertahun-tahun menjadikan mereka ahli strategi dan petarung yang sulit dikalahkan. Namun, rasa lelah mulai menyelimuti hati mereka. Ditambah lagi, kematian Seamus telah meruntuhkan semangat mereka, dan ancaman pengkhianatan semakin memperparah keadaan. Pada suatu malam yang penuh tekanan, Judas, salah satu anggota mereka, akhirnya menyerah karena tidak lagi sanggup menanggung beban hidupnya. Kehidupan sebagai makhluk imitasi, pertempuran yang tak berujung, dan kematian yang semakin dekat membuatnya mengambil keputusan tragis. Judas mengkhianati kelompoknya, membuka jalan bagi musuh untuk menyerang markas Deep Snow. Ketika serangan itu terjadi, Deep Snow bertarung sekuat tenaga. Namun, pengkhianatan Judas menghancurkan mereka dari dalam. Satu persatu, anggota mereka gugur dalam pertempuran yang sengit melawan agen Rodania. Pada akhirnya, hanya Johan dan Zero yang berhasil selamat. Mereka bisa melarikan diri berkat pengorbanan Thaddeus, yang meledakkan dirinya sendiri untuk menghancurkan Judas dan lebih dari separuh pasukan musuh. Setelah pertempuran itu, sisa-sisa tubuh anggota Deep Snow lainnya berubah menjadi abu, meninggalkan Johan dan Zero dengan rasa sedih yang mendalam. Meskipun Johan dan Zero berhasil selamat dari kehancuran Deep Snow, kondisi mereka sangat mengenaskan, baik secara fisik maupun mental. Harapan untuk hidup perlahan memudar, dan mereka memilih untuk bersembunyi di tengah masyarakat, menunggu akhir hidup mereka yang seolah sudah dekat. Namun, takdir memiliki rencana lain.
seorang agen Kekaisaran Velnan muncul di hadapan mereka. Agen itu menyampaikan tawaran yang mengubah segalanya. Ia menjelaskan bahwa tuannya menginginkan mereka untuk membelot ke Velnan. Menurutnya, keluarga kekaisaran membutuhkan seeker yang kuat untuk menghadapi tantangan dari seeker lain yang sudah terlalu berkuasa. Johan mendengarkan dengan saksama, tetapi Zero merespons dengan amarah. Ia tidak tahan dengan gagasan menjadi alat kekuasaan negara lain. Zero menentang dengan keras, menyebutkan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Namun, Johan memiliki pandangan yang berbeda. Ia melihat tawaran itu sebagai kesempatan terakhir. Johan menyatakan bahwa ia setuju, tetapi dengan syarat ia tidak akan menjadi pion yang patuh. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Johan mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang pahlawan. Zero awalnya tidak percaya pada keputusan Johan, namun ia akhirnya menyetujui dengan alasan bahwa Johan membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Dengan itu, mereka berdua memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, meskipun terdapat risiko. Setibanya di Velnan, mereka mulai bekerja di bawah perintah keluarga kekaisaran. Waktu mereka terbatas, tetapi Johan menemukan cara untuk memperpanjang umurnya. Ia menciptakan beberapa kepribadian yang masing-masing didasarkan pada teman-teman yang telah gugur. Dengan metode ini, Johan dapat mengatur konsumsi kekuatannya dan memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama. Sementara itu, Zero yang tidak memiliki kekuatan sebesar Messiah mampu bertahan lebih lama tanpa terlalu banyak menguras umurnya. Mereka akhirnya mengambil alih klan Lorelei dari dalam. Dengan strategi dan kecerdikan, mereka berpura-pura mematuhi perintah keluarga kekaisaran, tetapi sebenarnya merancang rencana untuk mengendalikan regalia. Johan dengan semangat menanamkan gagasan bahwa seorang pahlawan tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Di tengah semua ini, Johan mengembangkan rencana ambisius untuk menciptakan sistem kereta api yang revolusioner. Ide tersebut tidak hanya mencerminkan kejeniusannya, tetapi impian besarnya untuk meninggalkan prestasi yang dapat dikenal banyak orang. Zero mendukung Johan sepenuhnya, percaya bahwa semua tantangan yang mereka hadapi, termasuk pertemuan dengan Noel, hanyalah tantangan dalam perjalanan mereka menuju puncak kejayaan. Pada suatu sore, seorang tamu penting tiba di rumah klan Lorelei. Tamu itu adalah seorang pria tampan berambut panjang. Ia memasuki ruang tamu dengan dikawal oleh para pengawal dan segera bertemu dengan Johan. Tamu tersebut tidak lain adalah Pangeran Caius, pangeran kedua dari kekaisaran. Caius dikenal memiliki sikap tegas dan tidak sabar. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk membahas kerugian dari proyek kereta api. Namun, Johan tetap tenang seperti biasa dan menyambut Caius dengan tenang. Namun, sikap santai Johan justru membuat Caius semakin kesal. Caius tahu mengenai kepribadian ganda yang dimiliki Johan. Biasanya, Johan berganti kepribadian dengan forma setiap kali berbicara dengan Caius. Tetapi tergantung pada orang yang dimaksud, ia terkadang akan menukarnya dengan Simon atau Andres. Ketiganya adalah komunikator yang baik, forma cerdas, cepat berpikir, dan tak kenal takut, menjadikannya kepribadian Johan yang paling dapat dipercaya. Tetapi saat ini Johan tidak bertukar kepribadian dan setiap berbicara dengan Caius kerap kali menunjukkan sikap yang sombong di hadapannya. Hal inilah yang menyebabkan Caius menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Johan. Selain itu, Caius juga merasa marah ketika Johan menyatakan keputusan untuk menarik klan Lorelei dari proyek pembangunan sistem kereta api. Johan menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Ia juga mengakui bahwa dirinya telah kehilangan kepercayaan dari keluarga kerajaan dan rakyat akibat kegagalannya. Namun, alasan tersebut tidak diterima oleh Caius. Baginya, Johan sedang mencoba lari dari tanggung jawab dengan cara yang tidak terhormat. Caius bahkan mengancam akan mencabut status Johan sebagai seorang seeker dan mengeluarkan klan Lorelei dari regalia jika keputusan itu tetap dijalankan. Meski dihadapkan pada ancaman, Johan tetap tenang. Ia menegaskan bahwa keputusannya bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan untuk memperbaiki kesalahan. Johan mengakui bahwa kegagalannya melawan Noel adalah penyebab utama runtuhnya reputasi dirinya dan klannya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Johan menawarkan kompensasi berupa bioteknologi untuk menciptakan makhluk setengah binatang, serta semua data penelitian terkait percobaan tersebut. Ia meyakinkan Caius bahwa proyek kereta api masih dapat dilanjutkan tanpa keterlibatannya. Tawaran tersebut adalah langkah strategis Johan untuk keluar dari pengaruh Caius
tanpa kehilangan harga diri. Ia menyadari bahwa bantuan Kaius di masa lalu memang menyelamatkannya dari kehancuran, tetapi ia juga tahu bahwa Kaius telah memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. Dengan menyerahkan apa yang dibutuhkan Kaius, Johan berharap dapat memutus hubungan ini secara baik-baik. Makhluk setengah binatang yang diciptakan dari penelitian Johan memang memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem kereta api. Namun, bagi Johan, makhluk-makhluk itu tidak lagi memiliki arti apa-apa. Dengan keputusannya ini, Johan berusaha melangkah maju dan membebaskan dirinya dari pengaruh Kaius. Kaius merasa tawaran Johan masih belum cukup. Dengan tenang, Johan membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ia menyerahkan dokumen itu kepada Kaius, yang langsung membacanya. Wajah Kaius tampak terkejut. Sepertinya dokumen itu berisi daftar agen rahasia Kekaisaran Velnan yang tersebar di berbagai negara. Informasi ini sangat penting dan bisa berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Johan menjelaskan bahwa dokumen itu adalah kartu trufnya. Ia tidak berniat mengancam, tetapi hanya ingin memastikan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan begitu saja. Kaius, yang merasa terpojok, akhirnya bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Johan. Johan menjawab dengan tegas bahwa ia ingin melawan Noel, seorang pemuda dari kelompok Wild Tempest. Noel adalah lawan yang dianggap Johan layak untuk dihadapi. Johan menjelaskan bahwa ia ingin menjadi pahlawan dengan caranya sendiri dan percaya bahwa seorang seeker sejati harus meninggalkan jejak melalui pertarungan besar. Kaius tidak bisa memahami kenapa Johan rela mengorbankan segalanya demi satu pertarungan. Tapi Johan tetap ingin melawan Noel. Baginya, menghadapi Noel adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, meskipun itu bisa berarti akhir dari segalanya. Setelah berpikir panjang, Kaius menyerah. Ia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dalam keputusan Johan. Sebelum pergi, Kaius menyampaikan pesan terakhir. Ia mengakui bahwa Johan adalah seseorang yang selalu mengikuti keinginannya sendiri. Kaius berharap Johan akan mengakhiri semua ini dengan cara yang sesuai dengan keyakinannya. Setelah Kaius pergi, Johan berdiri di depan pintu dan membungkuk hormat. Dengan suara pelan, ia mengucapkan terima kasih atas pengakuan Kaius. Meski hubungan sempat berselisih, Johan tetap menghargai kata-kata terakhir dari sang pangeran. Tak lama setelah pertemuan dengan Pangeran Kaius, Zero memasuki ruang tamu. Saat melihat Johan, senyum heran langsung terlihat di wajahnya. Ia tampak kagum, seolah sudah menduga sebagian dari apa yang telah terjadi. Zero sempat menceritakan bahwa ia melihat Pangeran Kaius di pintu masuk rumah klan sangat marah. Meski begitu, ia mengaku tidak pernah membayangkan Johan benar-benar akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Johan menanggapi pujian itu dengan santai, mengangkat bahu sembari berkata bahwa ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang marah padanya. Zero berusaha menegur dan meminta Johan untuk lebih memikirkan tindakannya yang bisa saja berisiko. Namun Johan mengatakan bahwa dirinya harus mengambil pilihan yang berisiko agar dapat lepas dari pengaruh Kaius dengan cepat. Sembari tertawa kecil, Johan menyalakan rokok dan menikmatinya. Ia mengakui telah membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapapun, termasuk Zero. Tetapi baginya semua itu sudah berlalu dan selesai. Ketika Zero bertanya tentang anggota klan, Johan menjelaskan bahwa mereka semua adalah individu berbakat yang pasti akan tetap sukses, sekalipun klan Lorelei nantinya hancur. Ia bahkan berniat membayar mereka dengan kompensasi yang mahal sebagai bentuk penghormatan terakhir dari klan. Namun, Zero tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa Johan mengabaikan tanggung jawabnya kepada para anggota yang setia kepada Johan. Namun Johan menegaskan bahwa ia tidak ingin memaksakan ambisi besarnya kepada anggota klan. Ia menawarkan jalan lain, yakni jika anggota klan benar-benar setia, mereka bebas untuk bergabung dengannya dalam pertempuran mendatang melawan klan Wild Tempest. Baginya, itu adalah peluang untuk memberikan pilihan bebas untuk mereka yang ingin tetap berada di sisi Johan. Zero mendengar itu dengan skeptis, bertanya siapa yang akan meyakinkan anggota klan untuk mengikuti Johan. Johan langsung menunjuk Zero sebagai wakil yang paling ia percaya. Zero terkejut, tetapi akhirnya ia setuju juga dengan permintaan Johan. Zero memutuskan akan mengatur anggota klan yang tidak ingin terlibat dengan konflik Wild Tempest, sekaligus merekrut mereka yang berminat sebagai tentara bayaran untuk mengurangi risiko kekalahan dalam pertempuran. Percakapan kemudian beralih ke alasan Johan memilih pertempuran melawan Noel dibandingkan Valiant.
Zero mencurigai Johan memiliki alasan pribadi, terutama mengingat keterbatasan waktu yang mungkin dimiliki Johan agar tetap bisa hidup lebih lama. Johan mengakui bahwa hidupnya memang tidak akan lama lagi dan kekuatannya mulai mengalami tanda penurunan. Dan jika ia harus bertarung habis-habisan, maka ia ingin melawan musuh yang benar-benar setara dengannya. Dalam hal ini, Noel Stolen adalah pilihan yang sempurna. Meski alasan itu bukan satu-satunya, ada perasaan yang sulit diungkapkan Johan yang mendorong keputusannya ini. Zero akhirnya memahami keinginan Johan dan menyatakan bahwa ia akan berada di sisi Johan sampai akhir. Keyakinannya tidak dapat dihentikan. Johan pun merespons dengan keyakinan yang sama, percaya bahwa Zero akan selalu ada di sisinya. Ketika Zero bertanya tentang strategi, Johan mengungkapkan bahwa ia ingin membalas strategi licik Noel dengan caranya sendiri. Ia berniat mengundang Noel ke dalam pertempuran yang penuh ketidakadilan. Dengan tersenyum puas, Johan menyatakan bahwa mereka akan menggunakan strategi seperti di masa lalu, seperti bandit yang berperang di medan mereka sendiri. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time.